Gimana kabar hari ini? Baik. Jadi kita mulai ya sesi konseling ini. Sekarang keluhan kamu apa? Kalau untuk saya sendiri sih lagi bukan nggak ada, tapi saya kayak jadi ke distract sama masalah orang lain. Jadi saya punya sahabat. Nah, sahabat saya itu adalah dia terkena masalah dan akhirnya dia menjadi hamil. Nah, tapi saya tahu dia hamil itu dari awal pas dia ngelakuin tes pack itu. Dan akhirnya ya udahlah, sama saya dikasih saran kayak ya mau gimana lagi, emang tidak kesalahan dia kan kalau ternyata dia mau hamil. Dan akhirnya si teman saya ini dia stres pikiran dan akhirnya dia jarang kuliah, jadi jarang masuk. Kebetulan kita nggak satu universitas ya, kita beda, terus beda provinsi juga. Nah, akhirnya karena dia udah ketahuan positif hamil, dia jadi kuliah tuh jadi terbuka lagi gitu. Dia jadi suka berdiam diri di kamar, di kosan. Dan saya juga nggak tahu pasti siapa yang ngehamilin dia ini ya, entah pacarnya, entah emang nggak tahu lah. Akhirnya selang berapa lama dia mencoba buat ngegugurin, tapi saya cuma bilang ke dia, emang yakin mau digugurin, kayak emang nggak takut apa lo dosa gitu. Pas itu kan nyawa ya, emang karena kesalahan lo gitu. Terus dia mungkin gue juga nggak tahu ya dia dengerin nasihat gue atau enggak, tapi di situ dia cuma pengen ya udah gue pengen gugurin. Terus gue udah nyoba ngasih opsi, apa lo nggak mau ngomong ke orang tua lu atau ngomong ke kakak lu. Nah, dia nggak mau ngomong ke siapa. Yang tahu masalah dia itu hanya teman-temannya gue dan teman-teman yang lain lagi dari kampusnya dia mungkin. Akhirnya selesai akhirnya dalam beberapa minggu kemudian gue sama dia udah nggak chatan, nggak kontekan sama sekali. Gue nggak tahu kabar dia. Gue nyoba ngechat dia juga kayak gimana, kayak keadaannya, kabarnya. Tapi terakhir kali chatan dia tuh ngasih tahuin kalau dia tuh lagi proses mau ngugurin. Udah tuh sampai sebulan, hampir 2 bulanan lebih gue sama dia nggak chatan. Pas bulan kemarinnya lagi dia ngechat gue, dia bilang bulan depan dia mau ngelahirin. Nah, berarti yang terakhir dia ngechat ke gue itu yang dia mau coba ngugurin gagal. Gue tuh nggak tahu, tapi dia udah proses nyoba buat ngugurin bener-bener kandungannya itu. Kayak segala cara, kalau bahasa orang bukan desa ya, kayak ke dukun anak mungkin, itu juga gagal. Terus dia juga mijit buat ngugurin katanya. Terus nah, yang dia nggak ngelakuin tuh kurang, tapi dia sempet beli obat di Shopee katanya. Obat ngugurinnya bahaya kan ya, maksudnya bahayanya bukan ke bayinya doang, dia juga dia bisa mati anjir. Terus udahlah, pas dia ngechat jangan tauin kalau dia mau ngelahirin. Terus akhirnya gue respon, berarti lo nggak jadi ngugurin, gue bilang gitu. Terus kata dia nggak kuat bayinya, dia bilang kayak gitu. Terus gue bilang, terus akhirnya gimana, cowoknya tanggung jawab atau enggak? Nah, disitu dia bilang cowoknya tanggung jawab sama sekali, kayak lepas tangan lah cowoknya. Dan selama dia mengandung nggak ada keluarganya pun yang tahu, kayak nyokapnya, bokapnya kan udah nggak ada ya, kakaknya juga nggak tahu. Padahal 9 bulan itu udah gede ya pasti kandungannya, tapi badannya dia tuh emang tipe badan yang gede gitu loh. Jadi kayak mungkin karena dia udah gede terus hamil jadi nggak kelihatan kali ya. Ya udahlah, akhirnya pas apa sih namanya, pas dia mau ngelahirin, dia periksa kandungan, dia tuh pakai uang pribadi. Jadi ya gue coba tanya, lo nggak ada asuransi apa kayak buat kesehatan diri lo sendiri? Terus dia bilang dia nggak ada asuransi apa. Terus gue coba saranin kalau buat lahiran mending lo daftar asuransi, kayak kan banyak asuransi kan buat dia sendiri. Dia bilang ya nanti dia bakal bilang ke orang tuanya pas dia belum ngelahirin. Terus akhirnya
nah gue belum dikasih tahu sama dia reaksi keluarganya tuh kayak gimana. Masalahnya yang gue bingung, yang gue pikirin, yang gue gak kesel juga ke dia, tapi gue bukan capek juga gimana ya, dia tuh selalu minta saran kayak gue capek, gue gak bisa melanjutin hidup gue, kayak mau dibawa kemana, gue udah hamil, gue nikah, gue udah punya anak, tapi dia masih kuliah kan. Terus gue selalu bilang ke dia kayak ya udahlah, kayak udah terjadi, mau gak mau lo harus terus maju lah ke depan, masa ya lo mau stuck di sini aja. Dia terima saran gue, tapi kebesokan harinya dia ngulangin lagi, kayak dia nanya lagi gue harus kayak gimana, gue capek, gue pengen mati aja, dia bilang kayak gitu. Terus masalahnya di situ dia tahu dia di situ selalu meminta saran kayak gue harus apa, gue harus ngelakuin apa. Tapi kan di sini katanya selalu dibilang kalau misalnya kita tuh gak bisa ngasih saran ke orang lain kan, kita cuma bisa ngedengerin. Gue udah nyoba ke dia kayak gue nggak tahu mau ngasih saran apa, kalau gue cuma bilang kayak lo terima aja kayak masalah lo apa. Terus dia juga udah datang ke psikolog katanya karena masalah dia itu. Tapi udah bukan dia udah konseling gue, yang gue tahu cuma 2 kali doang ya. Kata dia nggak ada efek apa apa di dia. Terus akhirnya gue ngomong ya, lo mau ke psikolog manapun kalau dalam diri lo nggak mau berubah ya nggak akan bisa kan. Kayak semua yang terjadi perubahan itu ya gimana diri kita sendiri. Akhirnya dia cuma oh iya kali ya, kayak dia ngulangin lagi, kayak dia tuh selalu nanya kayak gue harus apa. Ya kan namanya gue tahu masalah dia, tapi kan gue nggak bisa ngomong kayak yaudah anjing terima masalah aja, masa gini pasti mungkin menurut dia itu berat juga. Ya udahlah, akhirnya sekarang dia udah ngelahirin, udah punya anak, tapi dia tetap lanjut kuliah. Terus dia sama cowoknya nggak nikah kok, karena cowok itu nggak tanggung jawab. Dan anehnya itu sebelum orang tuanya tahu dia hamil, mungkin dia tetap dikasih uang jajan sama orang tuanya ya, tapi dia karena dia lagi hamil sampai bisa otomatis dia butuh uang yang lebih. Akhirnya dia melakukan pinjol, terus nomor gue jadi nomor darurat dia. Ada yang ngomong kayak atas nama bla sampai ke rumah ini buat apa sih namanya, nagih uang ke rumah dia, bukan ke rumah gue, tapi nyakitnya ke gue. Gue nggak tahu kan dia ngasih nomor gue sebagai nomor kontak darurat dia. Tapi akhirnya gue bilang ke dia, ini nih ada yang ngecek, jadi udah biarin aja. Terus akhirnya sekarang dia tuh stres juga karena dia terlilit itu. Gue kalau gue ngasih saran masalah keuangan, gue juga tahu ya, masa ya gue bantuin dia bayar utang, kan itu utang dia. Terus aturan maksudnya dia sendiri lah yang bilang ke orang tuanya kalau dia ada perlu uang tambahan. Tapi akhirnya dia itu ngechat semua teman-temannya dia, teman-teman sekolah dia yang udah dichatin untuk minjem uang untuk bayar itu. Jadi kayak yang gue tangkap tuh dia tuh kayak dia udah ada masalah ini, terus tambah masalah ini. Sebenarnya awal kasusnya dia itu dari kehilangan orang tuanya. Jadi dia tuh posisinya deket banget sama bokapnya, saking deketnya pas bokapnya meninggal. Gue nggak tahu bokapnya udah gara-gara apa, makanya dia meninggal. Dia jadi kayak sedihnya berlarut gitu loh, kayak berlarut. Terus emang kita nggak boleh ngejudge orang dari Instastory ya, tapi dia selalu bikin story kayak gimana dia rindu ayahnya, fotonya. Terus kayak dia ternyata capek hidup dia ini kalau nggak ada ayahnya, kata dia, kayak nggak ada arah, nggak ada tujuan. Akhirnya karena dia tuh cuma 2 bersaudara doang, dia cuma punya kakak cowok. Tapi kakak cowoknya itu kayak baik banget ke dia, kayak bener-bener kamu nggak usah pusing ini, kan di sini masih ada kakak yang membantu kamu gak kesepian. Jadi gue nggak tahu, mungkin karena dia kehilangan sosok ayahnya, dia jadi kayak bergantung ke kakaknya gitu loh, kayak ngajatin kakaknya. Terus setiap nanya ke temennya tuh kayak setiap kita ceritain ayah kita, kayak kita ngobrol-ngobrol, dia kayak enak ya masih bisa ceritain orang tua, baik gue udah gak bisa ceritain ayah gue. Jadi dia tuh kayak
sampai sekarang masih belum menerima atas kehilangan ayahnya itu. Terus orang tuanya, tapi nyokap sama nyokapnya deket kok. Semenjak ayahnya meninggal dia jadi renggang hubungan sama si nyokapnya. Dan mana dia tinggal di satu kota tapi dia kuliah, jadi dia merantau lagi. Nyokapnya sendiri di rumah, kakaknya juga kerja di luar kota. Karena dia ngekos itu, jadi ya udah dia tambah stres gitu. Jadi ngerti gak sih, kayak siapa dia lagi stres dia nanya saran ke gue terus. Maksudnya kalau gue salah kasih saran dikit, gue takut ya tiba-tiba dia entah mana entah apa, kan gue nggak tahu ya. Pokoknya terus temen gue ada yang ngasih tahu ya, kayak kalau lo mau udah gak kuat ya udah lo nggak usah apa sih namanya tanggupin dia, kayak lo cukup bilang sorry gak bisa banget bantu atau apa. Makanya kita semua, gue tahu kita semua tuh punya masalah yang sama. Kayak gue tahu masalah dia berat, tapi kan gak selamanya apa sih namanya gue harus membantu masalah dia gitu loh. Kayak kita mau ngebantuin, tapi kalau dia nggak mau improve diri dia sendiri ya percuma ya mau ngomong apapun tapi dianya nggak ada perubahan. Jadi kayak seakan-akan sekarang tuh gue udah capek gitu kayak buat tanggapin dia. Tapi gue kan bukan, tapi ya karena dia temen gue ya ada rasa sayang lah ke dia gitu, kayak dia sendiri di sana kalau dia kenapa-napa kan kesian juga kan. Tapi teman-teman dia tuh ada masalah juga sama teman kampusnya, jadi kayak nggak terlalu dekat gitu loh. Jadi paling sekelas tuh dia cuma punya teman 2 atau 1 orang. Nah sisanya tuh udah dia main sama teman-teman lama dia. Kalau boleh tahu teman sama dia itu seberapa dekat? Maksudnya teman kamu dari SMP kah atau SMA? Gue tuh sama dia temenan udah 9 tahun lebih. Udah 9 tahun lebih ya, dibilang dari bokapnya dia masih hidup, gue sering diajak jalan sama bokapnya, kayak maksudnya kayak gue disuruh ikut temenin tuh anak keliling. Jadi ya gue deket sama keluarga juga, tapi gue dulu tuh sempet berantem sama dia karena kayak dia tuh tipe orang yang mudian, tau gak sih? Jadi kalau misalnya ada salah dikit kayak dia gak suka nih kayak gue kayak gini, dia bakal ngediemin gue gitu loh. Kan kalau kita terasa ya, kalau misalnya apalagi kita cuma deket terus dia ngediemin kayak kerasa. Akhirnya gue kayak kenapa sih nih orang anjir ngediemin gue, emang gue salah sama dia. Terus akhirnya gue sempat selek sama dia hampir beberapa bulan, tapi gue kembali lagi ya karena gue nganggapnya karena ujung-ujungnya kita temen deket kali ya, mau gak mau ujung-ujungnya kita kembali lagi kayak main-main. Nah yang gue gak suka tuh dia tuh gak mau apa sih namanya, gak mau apa sih bahasanya tuh Gak mau apa? gak mau kayak nerima semuanya gitu loh. Dia selalu bilang kayak gak segampang itu buat nerima masalah, apalagi kata dia gue hamil. Emang kalau di posisi gue lo gampang nerima ini semua. Dia mikirnya kayak lu tuh mau ngerasain apa yang gue rasain. Mungkin karena kamu temen deketnya banget, jadi kayak ngerasa banget, jadi kayak merasa kalau dia ada masalah pasti kepikiran juga kan. Benar. Terus mana lagi yang pas dia setelah dia ngasih tau kalau dia positif, terus dia ngediemin gue kan. Terus gue cepet nanya, lo gimana kabarnya, lo kenapa gak jawab chat gue, emang gue ada salah sama lo, gue langsung nanya kayak gitu kan. Tapi sama dia gak dibalas, yang gue aneh itu. Terus ada satu ketika dia tuh kayak nge-remove gue dari Instagram dia gitu loh. Ya kan gue nganggapnya emang gue ada masalah sama dia, padahal kayak dari awal terakhir chatan gue kayak biasa aja ke dia, cuma perihal dia nanya obat nguburin, gue kan nggak tahu ya. Terus dia cuma bilang coba cari tahu, gue perlu ini. Terus gue bilang gue nggak mau ikutan karena kalau misalnya gue ngebantuin sama aja gue yang mendukung dia untuk melakukan aborsi, itu kan ilegal ya di Indonesia. Jadi gue nggak ngebantuin, mungkin yang gue tangkap dia keselnya karena itu loh. Tapi kayak sekarang
dia tetap kayak ngechatin gue juga, tetap nanya. Terus kadang dia suka kemana sih, kayak gue chat gak dibalas. Nah gue tuh sekarang tuh lagi di posisi untuk menghindar dari dia gitu loh, kayak ngejaga jarak. Salah gak sih sebenarnya gue ngejaga jarak dari dia? Alasan menjaga jarak karena Karena yang pertama dia ngechat gue untuk kayak masalah dia yang selalu dia ceritain ke gue, terus dia ngasih saran. Gue udah ngasih saran bolak-balik, udah terus panjang lebar, tapi ujung-ujungnya kebesokan harinya pertanyaan yang sama diulangi lagi sama dia, kayak seakan-akan gue udah ngasih saran lo kemarin banyak segini tapi gak ada yang lo mau ambil sedikit pun. Terus maksudnya gue tuh di situ harus apa ke dia, harus support dia selalu. Ya kan ujung-ujungnya kayak gue tau lah, kayak ujung-ujungnya manusia mau gak mau pasti individual ya, walaupun kita hidup di sekelompok, tapi kan makin dewasa seiring bertambah umur, kita yang apa sih namanya bahasanya, kita punya masalah, kita sendiri yang ngebenerin, kita sendiri yang terima, kita sendiri yang harus cari tahu gue harus apa nih kalau misalnya gue ada masalah ini gitu loh. Terus apa lagi ya, perihal yang gue dijadiin kontak darurat pinjol dia itu, ya kan gue nggak tahu ya, tapi tiba-tiba dia sama dia dijadiin kontak darurat. Kalau misalnya itu ngaruh gak sih, kayak gue takutnya ada yang ngaruh kayak nama gue nih, tapi nggak pakai KTP gue soalnya, maksudnya gak ada KTP gue, cuma nomor kontak darurat gitu loh. Nah kalau misalnya kayak ujung dia nggak bayar, gue yang diteror sama dia, ya kan sama-sama diteror ujung-ujungnya. Gue juga takutnya itu juga, jadi ngerembet terus lagi udah mana ada temen gue, tapi temen gue ini dekat sama gue tapi nggak dekat sama dia. Dia cerita katanya si dia yang temen gue ini diomongin satu bahasanya, kalau sekolah tuh generasi lah ya, satu generasi. Katanya dia suka minjem uang, tapi apa sih namanya nggak dibalikin, terus kayak selalu apa sih namanya minjem uang. Terus ada lagi sebar katanya dia nanya obat gugur kandungan, dan sampai sekarang pun gak ada orang yang tahu kalau dia udah melahirkan, pasti dia mengandung. Yang paling yang tahu teman-teman dekat dia doang, tapi kalau yang segenerasi itu kayaknya yang tahu cuma beberapa orang, 3 orang lah paling atau 5 orangan, nggak lebih. Jadi di situ gue ngedengerin kayak ini orang cerita tentang temen gue ini, gue harus jawab apa? Gue cuma ngomong kayak gue nggak tahu, gue nggak cerita sama dia, gue cuma ngejawab gitu doang. Kayak gue ngerasa kasihan sama dia karena dia diomongin, tapi gimana ya, tingkahnya dia itu kadang-kadang bikin kita jengah juga loh. Gue harus ngasih saran apa lagi ke dia kalau dia masih ya gue bilang ke orang tua langsung dia terlilit, ya kan nggak mungkin ya, deket tuh. Jadi aku simpulin lagi, kayak kamu udah kayak sebagai temen tuh sebenarnya khawatir, tapi ingin ngejauhin dia, ingin jaga jarak sama dia itu satu karena udah capek dinasehatin. Kita kan semua manusia kan punya masalah masing-masing kan. Mungkin kayak ada titik waktunya jenuh untuk kayak dengerin cerita orang, sedangkan dikasih saran gini besoknya masih diulangin lagi. Terus tadi tambah dijadiin nomor kontak darurat ya untuk pinjol kan. Terus kayak sebenarnya tuh kayak kalau misalnya nih kamu udah jaga jarak sama dia, kayak sebenarnya yang kamu ingin dari diri kamu tuh benar-benar jaga jarak, kayak lost contact gitu, atau gimana? Kalau lost contact itu kayak gak mungkin ya, maksudnya kayak aku masih punya bahasanya kalau orang berhubungan tuh ada ikatan lah. Kayak mau sampai kapanpun namanya temen pasti bakal ada saling membutuhkannya ya. Jadi ya udah gue tetap berhubungan sama dia, tapi gue cuma pengen kayak dia tahu loh, kayak apa sih namanya, apa sih kalau misalnya ada apa tuh, kayak apalagi soal melakukan
jual gitu bilang, terus kayak tentang masalah dia itu apa ya maksudnya kayak jadi gimana ya, kayak dia tuh punya masalah orang lain nyerita ke orang lain, terus sedangkan orang lain itu juga dia nggak tahu kan gue juga lagi ada masalah apa. Maksudnya kayak gak selamanya gue bisa ngebantuin lo terus loh, kayak ada di mana waktunya gue sibuk sama diri gue, sibuk sama kuliah gue, sibuk sama pekerjaan gue, sibuk sama hubungan gue, sama pertemanan gue. Terus di saat gue nggak ngebales chat dia, terus dia kadang suka ngomong sombong banget gak ngebales chat. Dia kan kadang-kadang tinggalnya kayak childish gitu loh, tambah dia tuh childish banget. Kayak maksudnya gue sebagai temen dia kadang-kadang suka apa sih yang dia mau gitu loh. Kalau mau seenaknya kan gak bisa ya, namanya kita hidup di dunia. Lo mau seenaknya lo ngomong aja apa, gak usah hidup aja maksudnya gak usah bersosialisasi lah sama orang gitu. Itu jadi kayak sebenarnya salah gak sih kalau misalnya kita sama teman itu menjaga jarak? Kalau aku boleh kasih saran, sebenarnya kayak gitu, kalau kita memikirkan posisi dia pasti yang tadi kamu bilang temennya di kampus sedikit, hanya beberapa orang gitu kan teman dekatnya, dan mungkin kamu yang berteman lama sama dia mungkin kayak dijadiin satu-satunya itu orang kepercayaan yang bisa semua dia ceritain ke kamu, dan benar-benar kayak support system lah istilahnya. Mungkin di posisi itu kayak ya dia butuh sosok pendamping gitu. Emang kadang tuh orang hanya butuh didengerin, kayak mau dikasih saran A sampai Z, kalau dia juga menerima kenyataan itu kayak susah gitu buat diakuin. Terus kalau misalnya kan kalau kayak gitu nanti kita juga nggak tahu kan anaknya ke depan bakal kayak gimana. Kemudian juga kalau misalnya dibilang dia datang pas butuhnya doang, kayak kamu ngerasanya dia datang kayak pas butuhnya doang, terus ntar tiba-tiba ngilang atau gimana. Sebenarnya lama-lama kita juga nggak bisa memaklumi hal kayak gitu kan. Tapi ya namanya teman sendiri, apalagi yang berteman udah cukup lama, pasti adalah rasa sayang, kayak gak enak, kayak kasihan juga, nggak mau dia kayak gitu. Jadi saran aku kayak lebih baik kalau misalnya emang kamu pengen menjaga jarak, itu kembali lagi pada kamu. Terus kayak kalau emang mungkin kamu bisa ngebantu dia, ya silakan gitu. Tapi kalau emang udah mengganggu banget hidup kamu, lebih baik kayak kamu bisa nasihatin dia secara baik-baik gitu. Kalau dengan sifat dia yang childish, susah untuk kayak dinasihatin, itu balik lagi ke orangnya. Iya sih, benar. Kalau boleh tahu kamu dekat sama orang tuanya nggak? Sebenernya gak deket banget sih, tapi orang tuanya kenal sama gue, maksudnya nggak kalau deket banget mungkin bisa langsung nelfon kali ya. Ini nggak sampai segitu kok, baik kayak cukup nyokapnya tahu kalau gue temen deket dia, pas main ke rumahnya dia cuma sadar itu. Tapi kayak di sini maksud gue tuh kayak gue pengen ngebiarin dia loh, biar dia tahu kayak dia tuh udah dewasa, udah gede, kayak dia harus menerima semua keadaannya dia. Tapi gue nggak bisa, bener gue nggak bisa kasih saran ke dia kan. Gue takutnya saran yang gue kasih ke dia malah jadi masalah buat dia, kayak entahlah, maksudnya mungkin menurut gue ini yang terbaik nih buat dia, tapi pas dia dilakuin dia malah jadi tambah stres kan, nggak ada yang tahu kan. Makanya gue tuh kayak pengen stop ngasih saran ke dia, karena gue bukan ahlinya di bidang itu kan. Kayak mungkin dia membutuh psikolog beneran atau harus konsul lagi lah dia. Ya gue di sini sebagai temennya kayak cuma pengen ya udahlah, kayak biar dia tahu aja sekarang tuh dia harus ceritanya ke orang yang mana yang benar. Tapi masalah dia kayak rahasia dia apa-apa enggak, kok nggak ada yang pengen gue kasih ke orang lain. Kayak cukup aja kalau dia cerita ke gue, ya udah gue aja yang tahu gitu, kayak gitu. Soalnya menurut aku pribadi kayak untuk ranah sampai udah kayak pinjol
ngapain gitu. Tapi kayak kalau buat gue kembali kayak seperti dulu kayaknya enggak deh, mungkin untuk sekarang ya seperti dulu tuh maksudnya seperti kayak yang benar-benar bahasanya soulmate gitu, belahan jiwa, kayak udah enggak deh, gak mungkin. Kayak gue udah tahu nih mana harus, kayak mana nih pribadi pertemanan yang harus gue pertahanin sama yang gak gue pertahanin gitu loh. Sebenarnya semua balik lagi ke kamu kan, kamu yang ngejalanin, kamu yang bisa nilai orang kayak gimana. Ya kalau emang menurut kamu dia gak sejalan sama kamu, ya itu pilihan kamu sendiri. Tapi kayak kadang suka sedih gitu kalau misalnya dia kayak ditemenin, kayak dia lagi ada masalah soal kuliahannya, terus atau dia lagi kayak merinduin bokapnya gitu contohnya. Kayak mungkin kehilangan sosok ayah emang kayak menyakitkan kali ya, tapi gue juga harus, masa ya gue menghibur dia udah jangan sedih kan, gue juga nggak tahu ya cara menghiburnya gimana. Nanti kayak pernah sih suatu waktu dulu gue ngomong kayak udah jangan sedih, kayak nanti juga pasti berlalu. Terus dia ngomong kayak emang lo pernah ngerasain kehilangan sosok ayah? Ya kan gue juga nggak tahu ya rasanya gimana. Jadi kayak buat masalah orang lain, gue sekarang apalagi masalah dia ya, kayak gue belum pernah ada di posisi dia, jadi sekarang cukup deh, gue gak harus ngasih saran ke dia, biar dia sendiri yang ngebangun diri dia sendiri. Yang penting gue selalu kayak berdoa aja kayak semoga ya udah selesai gitu masalah dia, kayak banyak banget gitu masalah dia. Ya, kalau menurut aku kayak kadang orang tuh yang pengen cerita ke kita tuh kayak cuma pengen dengerin aja, nggak apa-apa kalian udah ngasih saran atau gimana. Dari kamu sendiri ada yang janggal atau Janggal apa? Maksudnya janggal sifatnya dia atau janggal kayak gimana? janggal dari kayak dia sampai kayak gimana ya, mempengaruhi hubungan kamu. Ya itu yang saya bilang mempengaruhinya lebih ke arah selalu nanya minta saran dengan cerita dia ini keputusannya dia. Ya kan mereka emang bener ya, mungkin dia cuma butuh sosok yang didengarkan. Tapi kan gak selamanya gue bisa ngedengerin dia 24 jam full ya. Mungkin gue harus ngerjain tugas gue harus melakukan aktivitas gue yang lain. Gak mungkin lagi di jalan dia cerita panjang lebar nangis gue harus berhenti dulu kayak dengerin cerita dia dulu. Kan gue selalu bilang sebentar ya, lagi di jalan ini. Terus kadang bisa ngomong kayak sebentar dong ini mau cerita. Ya kan gak bisa kayak gitu ya, gue harus duduk di tempat tenang dulu buat dengerin cerita dia kayak gitu. Terus apa lagi ya, terus kayak tiba-tiba dia suka bete gitu kayak karena sifat childish dia. Tapi gue tahu dia begitu bukan ke gue doang, ke orang lain juga kayak gitu. Maksudnya kayak gue selalu bilang ke dia jangan bete, bisa jangan kebiasaan kayak gitu sifatnya. Kan orang nggak enak ya kalau misalnya kayak apalagi lo baru temenan, terus temen baru lo tahu nih sifat lo kayak gini, kan mereka juga jadi gak nyaman buat temenan ya. Namanya temen ya udah biasa aja, jangan pas lagi main jadi kebawa masalah dia yang lain gitu, masalah dia di rumah. Kalau lagi main ya main aja, kayak masa ya kita lagi nongkrong dulu dia band dulu, itu mengganggu suasana ya kayak gitu loh. Maksudnya kayak gue lagi main sama dia sama temen-temen yang lain, tiba-tiba dia bete, itu mengganggu. Jadi gue tuh juga kayak ngerasa emang gue salah, emang gue udah salah ke dia, emang gue salah ngomong, maksudnya ya gue setiap harus introspeksi diri dulu sama omongan gue gitu loh. Jadi ya paling untuk sekarang gue kayak biar tau lah, biar dia berkembang secara individu. Untuk waktu konselingnya udah habis, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup sepertinya. Jadi kita akhirin